Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda, terutama Anda para pemain robot trading Ponzi ATG. Ya, ini adalah berita yang mungkin sebagian dari Anda sudah tahu karena Anda mendengarkan live Zoom dengan Mr. Wahyu Kenso, pemilik robot trading Ponzi ATG gitu ya. Tapi kan nggak semua nonton gitu ya. Ataupun Anda mendengar rekamannya, tetapi saya tertarik untuk membahas live Zoom dengan Mr. Wahyu Kenso itu. Di situ yang banyak berbicara, siapa itu namanya, Olive atau siapa ya? Orang sering sebutnya Cici Belanda. Nggak tahu lah kenapa disebutnya Cici Belanda. Nah, langsung aja deh ya, kita lihat live Zoom-nya. Tapi karena live Zoom ini yang saya lihat part 1-nya itu aja ada 45 menit ya. Saya nggak akan review sampai 45 menit. Saya cuma ambil sebagian saja yang menurut saya ini sangat menarik. Oke, kita lihat sebagiannya dulu nih ya, sambil kemudian saya komentari. Oke? Nah, kita tonton bagian ini dulu, oke? Ya, tapi kan perlu kepastian juga, Pak. I mean like everybody want to know. Selain mukjizat kan bisnisnya kan pakai logika. Kan angkanya pakai angka, Pak, pakai logika toh. So of course everybody want to know the exact kira-kira bulan berapa nih kita. Jadi belum bisa tentukan bulannya. Belum bisa. Tapi katanya Bapak bilang karena berita yang tersiar itu katanya Februari, Pak. Bapak yang sampai. Iya, itu kemarin tuh saya yang jawab sendiri sih. Harapan saya sih di bulan itu. Oke, bulan Februari harapan Bapak di 2023 kan, bukan 2027 kan, Pak? Enggak lah. Oh iya. Bercanda, Pak. Bukan tanggal. Saya juga dalam posisi gini udah capek sih. Makanya iya, saya betul. Saya percaya sih. Pegel ya, Pak. Tapi bukan tanggal 29 Februari enggak kan, Pak? 4 tahun sekali loh, Pak, itu. Enggak toh? Atau tanggal 30 ya? 30 ya, enggak kan? Oke, enggak kan? Tepuk tangan dulu dong, Besti. Februari katanya diusahakan. Kalau sampai enggak terima WD, bukan tepuk tangan, tapi kita tepuk jidat lagi, oke? Oke, kita lihat penggalan pertama. Di awalnya ada sih cuma agak berisik suaranya, jadi saya ambil yang bagian ini. Jadi di awal Pak Wahyu Kenso ini didesak oleh Cici Belanda. Pertanyaan mengenai kapan dong Pak WD-nya? Tahun lalu tuh kira-kira begitulah ya. Janji, wah begini, coming back stronger, ya melalui ini. Zong semuanya. Sekarang sudah masuk Januari 2023, maka ditanya. Anda dengar tadi ya, ketika ditanya, ya saya masih belum bisa memastikan. Artinya Anda nunggu aja lah tuh ya, nggak bisa dipastikan. Tapi akhirnya Cici Belanda ini dengan gigihnya gitu ya, terus mendesak Pak Wahyu Kenso. Jadi kan Bapak bilang Februari lah, gimana gitu ya. Iya, saya juga mengharapkan itu. Akhirnya didesak Februari tahun 2023 dong Pak ya, jangan 2027 ya. Ya enggak lah katanya. Terus sambil dibecandain, jangan 29 ya. Terus Pak Wahyu Kenso juga bercanda, iya bukan tanggal 30 juga ya, Februari kan nggak ada tanggal 30. Jadi intinya Cici Belanda mendesak Pak Wahyu Kenso untuk bilang ya di Februari 2023, bukan 2027 ya. Jadi Anda nantikan apakah di Februari 2023 benar-benar WD-nya cair. Mau taruhan sama saya? Kalau sampai WD Anda cair di bulan Februari 2023, saya tutup channel saya selamanya. Oke? Tapi kalau Anda benar-benar bisa WD di Februari 2023, saya minta ditraktir kopi aja. Ya? Oke? Nah, kita lanjutkan lagi deh. Ininya bagian yang berikutnya. Biar seru ya Pak ya. By the way Pak, ini kan Bapak bilang kalau withdraw itu sebenarnya satu kesatuan dengan regulasi. Terus ada PPATK, betul ya Pak ya? Terus juga ada yang lain-lain. Kita nyebut itu pokoknya intinya semua dalam satu ini ya. Kita dalam satu kotak lah, udah gitu aja sih. Satu kotak gitu. Berarti kalau Bapak bilang ATG ini ada harapan, artinya uangnya masih ada dong ya Pak ya?
Ya itu kan orang kan mesti gosipin ya, nggak aneh-aneh. Aku juga nggak bisa inilah ya. Omongannya udah nggak karu-karu juga kan. Tapi uangnya masih ada nggak sih Pak? Orang kan kepo kan. Coba Cici lihat. Pak, Bapak belum pernah jadi aku kan? Bestiku gar-gar loh Pak. Coba Cici lihat, kata capture-in. Buset deh, gue suruh capture saldo orang. Bingung kan? Ada kan Pak uangnya Pak? Sampai disuruh lihat Pak. Coba Cici lihat, katanya uangnya Pak WK ada apa enggak? Pusing kali aku Pak disuruh capture begitu. Tuh tugasku banyak banget loh Pak. Jadi uangnya ada kan Pak? Balik lagi. Ya, intinya uangnya gitu ini lah. Katanya gini. Kita ini mau dibilang seperti apa, intinya banyak berdoa lah. Dan sampai sekarang kita masih bertahan, insya Allah berarti kan harapan kita masih ada. Betul. Itu berarti sih, harapannya masih. itu aja sih. Ya. Nah, di sini Anda lihat ya, Cici Belanda di awal mendesak kapan? Februari, oke. Dia nanya, uangnya ada nggak Pak? Anda perhatikan ya. Tapi saya salut loh sama Pak Wayo Kenso. Dia enggak berbohong begini. Ada uangnya. Dia nggak jawab gitu. Mungkin dia bingung gitu ya. Tapi sekaligus menunjukkan untuk bagian ini dia jujur. Dia nggak berani jawab. Kalau ada kan, kalau saya misalnya ditanya, kalau benar uangnya ada, ada. Mau lihat rekening saya? Nih saya print nih ada sekian triliun gitu dong, ya kan? Tapi Anda lihat ya, dia tidak menjawab gitu ya. Malah dia bilang ya udahlah kita banyak berdoa aja gitu ya. Anda dengarkan tadi ya, bukan saya yang ngomong ya. Pak Wayo Kenso bilang kita banyak berdoa aja, kita sudah bisa bertahan sampai sekarang. Bukan masalah bisa bertahan sampai sekarang, masalahnya kapan WD-nya. Lanjut lagi ya. Ya, saya percaya harapan kita semua Bapak bisa kembali normal. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, uangnya itu apakah ada di broker atau liquid provider, di bank kah, atau di bawah bantal, atau di lemari gitu Pak? Ini kepo juga nih Pak member-member. Katanya uangnya di mana sih Ci? Gitu kita. Di mana itu Pak kira-kira Pak? Jadi gini loh, masalah LP lain-lain kan intinya gini, kita kan kita ini kan kemarin saya pernah kok menjelaskan ini di 18 menit waktu itu ya saya Zoom. Nah, waktu itu saya kan menjelaskan, ini kan kita mendobrak bisnis yang forex ini kan ada dua sisi ya. Sebelumnya kan kita dapat duit kan dari orang yang kalah sebelumnya. Mungkin industri forex selama 4 tahun kan seperti itu. Dan robot trading kan dalam 3 tahun terakhir kan udah mendobrak ini ya, mendobrak pasar gitu loh. Makanya dan itu kita mendapatkan duit dari yang menang loh, kok bisa dapat duit dari yang menang. Padahal kan harusnya kan dapat duit dari yang kalah gitu. Nah, ternyata Cici Belanda tidak putus harapan. Dia Uber lagi. Jadi duitnya ada nggak Pak? Ada di mana? Di broker kah? Di liquidity provider kah? Di bawah bantal kah? Di lemari kah? Kira-kira begitulah ya. Pokoknya ditanya nih, ada di mana duitnya para member nih yang nggak bisa withdraw. Terus kemudian Anda perhatikan ya, Pak Wayo Kenso diam sebentar. Mungkin dia lagi mikir ya, mau jawab apa gitu. Jawabannya nggak menjawab. Dia ngomong apa? Selama ini kalau di forex itu yang menang itu kan dibayar dari yang kalah, ya betul sih. Apalagi kalau brokernya itu jadi bandar gitu ya. Tapi kita nih dengan robot trading yang menang dibayar dari yang menang. Saya bingung tuh, nggak ngerti saya. Dari mana yang menang dibayar dari yang menang gitu ya. Oke, pokoknya Pak Wayo Kenso tidak menjawab pertanyaan Cici Belanda. Anda perhatikan lagi ya. Kita lanjut lagi nih ya, yang lucu-lucu nih. Ini cukup fenomenal sih. Makanya kan saya juga berharap dengan adanya kita sampai sekarang ini bisa bertahan ya, kita masih dikasih jalan sama regulasi dan Tuhan untuk bisa tetap terus menjalankan bisnis ini. Itu aja sih. Anda dengar ya? Perhatikan baik-baik, kalau nggak ada rewind sedikit ya. Intinya Pak Wayo Kenso bilang, ATG masih bisa berjalan. Hebat lu masih bisa berjalan. Karena regulasi. Di mana ya orang bilang itu regulasinya itu, regulator bilang, ini money game Ponzi, mana bisa dibilang ini masih bisa bertahan karena regulasi. Aneh nggak?
bagi saya sih aneh. Nggak tahu lah kalau Anda percaya bahwa ini masih bisa berjalan karena regulasi dan pertolongan Tuhan gitu ya. Oh, oke deh. Ya kita lanjut lagi, ada pusing saya dengarnya nih ya. Nah, untuk ngomongin tadi masalah liquidity provider dan lain-lain, kan istilahnya kan gini, ini kan blockingnya kan, blocking ini kan dalam arti kan ada blocking ya, Ci ya. Kan kita di block. Ketika di blocking, sorry. Nah, ketika ada blocking tadi, ini kan harus masuk di rekening yang sama lah. Ketika di blocking, ya nggak bisa masuk dong. Makanya kemarin LLC hapus juga, karena mencoba untuk mengganti rekening yang baru. Sekarang Pak Wahyu Kenso menjelaskan bahwa rekening yang biasa, kira-kira nih ya, rekening yang biasa menerima penampungan untuk withdraw kan diblokir katanya ya. Lah, padahal sebelumnya dia bilang karena dukungan regulasi, maka sampai sekarang bisa bertahan. Terus sekarang bilang diblokir. Terus buat apa dong tadi bilangnya ATG masih bisa bertahan karena dukungan regulasi? Dari mana? Oke deh, kita bilang rekeningnya yang selama ini menerima dana dari broker diblokir. Tinggal ngomong sama regulator. Tadi kan bilang didukung oleh regulasi. Tinggal ngomong sama regulator. Pak, Bu, Om, atau siapapun, saya mau mengembalikan uang para member nih. Tolong nih blokiran rekening yang untuk menampung uang dari broker kayak apa, kayak liquidity provider kayak, tolong dibuka supaya uangnya bisa masuk, saya bagi. Gampang kan? Katanya kan ATG bisa bertahan karena didukung regulasi. Regulator kali maksudnya ya. Loh, sekarang apa susahnya bilang sama regulator, buka nih blokirnya. Kalau benar itu masalahnya. Ya kan? Kan ngaco gitu ya. Menurut saya ini muter-muter gitu jawabannya. Tidak menjawab. Aduh, lanjut lagi deh. Oke, berarti dari broker ini, ya. Jadi, sorry, bentar, jangan diputus. Jadi ketika di LLC 3 akhirnya kan kehapus karena nggak proven, intinya gitu aja sih. Berarti dari LLC 3 ini LLC 3 udah diblok karena sudah diblok. Kita mengganti rekening untuk masukin dana nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak kalau misalnya ganti rekening kan harus butuh banyak proven untuk MetaTrader. Oh, berarti memang MetaTrader itu hanya memberikan apalagi gini, saking banyaknya yang scam dan lain-lain, akhirnya mereka sangat restrict banget untuk dalam hal proven dan lain-lain lah, intinya gitu sih. Nah sekarang Pak Wahyu Kenso bilang intinya nggak segampang itu karena ini kan diblokir. Kalau mau ganti ke rekening baru intinya ya tidak gampang. Apalagi banyak yang scam-scam. Memangnya ATG nggak scam gitu ya. Jadi intinya mesti proven. Saya nggak ngerti maksudnya mesti proven. Aduh, pakai bahasa Indonesia aja Pak. Aduh. Saya bingung gitu ya. Pokoknya intinya dia tetap tidak menjawab ya. Sekali lagi, kalau maksudnya rekening itu diblokir ya, kalau memang maksudnya baik tinggal minta, kalau benar diblokir ya rekening penampungan, ya mungkin diblokir lah dia. Tinggal minta lah, tolong dibuka karena ini uang mau masuk ini ya kan. Bikin press conference. Gampang toh. Nggak usah putar-putar gitu. Oke, lanjut lagi deh. Pusing saya dengarnya. Biar saya ulang lagi jawaban Bapak, saya ringkas biar member-member ini mengerti. Berarti uang ini ada di broker. Betul toh? Iya, terus. Ya kan? Terus. Ya, uang ini ada di broker. Ya? Bapak ya dulu, kalau iya, enggak. Ya toh? Oke. Uang ini ada di broker, lalu di broker itu sendiri sudah terdaftar bank yang sudah diajukan dari awal. Yes, Tapi bank ini yang sekarang sedang di-freeze, betul kan? Begitu? Yes. Oke. Dan pengajuan untuk bank atau rekening baru ke broker ini tidak mudah. Tidak bisa, perlu banyak yang diberikan. Sehingga Bapak lebih memilih untuk membuka yang unfreeze dulu, begitu? Yes. Nah, sekarang pertanyaannya kalau nunggu buka yang unfreeze dulu, berapa lama Pak bisa dibuka yang unfreeze ini? Karena kan ini kita nunggu makanya gini. Kalau orang hamil udah beranak loh Pak.
Akhirnya Cici Belanda dengan penasaran dia menegaskan lagi. Jadi uangnya ada kan Pak di broker ya. Akhirnya Pak Wahyu Kenso bilang iya. Nah oke, berarti sekarang katanya uangnya ada di broker. Cuma karena rekening penampungan di freeze sama pemerintah regulator lah gitu ya. Jadi kan nggak bisa masuk nih. Kalau mau buka rekening baru itu susah lah kira-kira begitu ya. Nah terus Cici Belanda bilang kalau begitu kita supaya cepat buka aja dong yang unfreeze. Itu salah, Cici. Buka aja yang sudah di freeze, bukan yang di unfreeze. Kalau unfreeze mah sudah dibuka. Jadi Cici Belanda intinya minta, udahlah Pak, itu yang rekening yang di freeze sama regulator, minta supaya jangan di freeze, dibuka supaya uangnya masuk kan gitu. Itu maksudnya. Bahasanya Cici Belanda juga salah, bukan minta yang unfreeze dibuka, bukan. Yang di freeze, yang dibekukan dibuka gitu maksudnya ya. Daripada buka rekening baru itu susah, lama, yang paling cepat adalah minta regulator buka rekening yang di freeze, bukan yang di unfreeze ya. Yang di freeze, yang dibekukan ya. Supaya cepat nih uang masuk. Nah tadi katanya Pak Wahyu Kenso regulator mendukung ATG. Ya kan gampang kalau sudah mendukung, tinggal minta supaya bisa withdraw Februari. Oke lah, lanjut dulu nih, lucu gitu ya. Your member itu berbagai macam lapisan, ada pejabat, jenderal, dari A, B, C, D, sampai mafia juga ada ya Pak. Saya diserang kan Pak sama mafia Rusia ya Pak ya, depan Bapak kan ya. You have to tell everybody how I help you sampai I become memperjuangkan bagaimana kita explain, iya kan, kita mengeksplain ini kan juga butuh perjuangan gitu loh, butuh pengorbanan juga kan untuk bisa bertahan di sini gitu. Makanya saya pingin informasikan teman-teman, kita bertahan ini juga butuh pengorbanan yang besar juga begitu. Itu aja sih. Ada. Akhirnya Cici Belanda menegaskan gitu ya kepada Pak Wahyu Kenso. Pak Wahyu kira-kira gini ya. Member Anda kan banyak nih, ada pejabat, ada ini. Wah ternyata ada pejabat tuh, jenderal ternyata. Saya dengar ada jenderal ya. Ada mafia Rusia gitu. Kan saya diserang nih Pak sama mafia Rusia nih gitu ya. Pokoknya ya dia curhat lah si Cici Belanda ini. Tapi Pak Wahyu Kenso sepertinya dia tidak menjawab langsung gitu ya apa yang dicurhatkan oleh Cici Belanda. Malah intinya dia minta supaya ya kompak lah gitu ya, yang intinya karena untuk bisa bertahan sampai titik sekarang ini butuh banyak pengorbanan. Wih, apa ya yang dikorbankan ya supaya hampir bisa bertahan seperti ini, sakti banget gitu ya. Jadi ternyata banyak berkorban gitu ya. Astaga, yuk kita lanjut nih, ini bagian terakhir lah. Karena ini panjang sekali, nggak mungkin saya review semua. Saya review yang penting-penting aja, yang tujuannya bagaimana supaya Anda benar-benar bisa WD di Februari ini. Yang saya yakin Anda nggak akan bisa WD di Februari ini. Sampai akhir tahun pun Anda nggak bakal bisa WD. Catat. Kalau Februari ini bisa WD, langsung saya tutup saya punya channel. Sampai akhir tahun pun Anda bisa WD, saya tutup channel saya. Oke? Lanjut aja, ini yang terakhir nih. Iya dong. Aku kan ngomong secara unity, secara member gitu loh. Secara member aja saling serang, saling nuduh. Ya kayak kemarin. Ya, kita kan ngomong secara leader dan lain-lain ya. Itu aja saling serang. Membernya ke leadernya nyerang, nyalahin. Padahal kan nggak seperti itu juga cara mainnya gitu loh. Makanya ketika itu terjadi, ya ini yang jadi riot karena yang memprovokasi itu belum tentu member loh. Ya. Bener nggak? Yang memprovokasi belum tentu member, tapi kalian mempercayai itu, kalian mempercayai berita yang di luar. Itu jadi tambah lama. Itu yang menjadikan ini tambah lama gitu. Coba kita jadi satu, kita back in trust. Kalian semua orang ini join di sini nih, 1,000 orang. Kalian join ke bisnis ini karena apa? Aku tanya. Of course, everybody trust you. Semua orang karena trust you. Even me, even me fly from Amsterdam to Dubai to meet you because I trust you, right? Okay. So back in trust. I just need back in. So back in trust itu aja deh kalau aku. Karena kita semua percaya. Jadi ketika trust ini diserang, ini kan akhirnya riot tuh. Pak Wahyu, lain kali kalau ngomong pakai bahasa Indonesia lah ya, nggak usah pakai Inggris.
tulisannya Riot sih memang, tapi bacanya Riot gitu. Jadi intinya Pak Wahyu Kenso bilang, ini sih saling serang gitu ya, antara member dan leader ya. Jadi saking serang, jadi Riot, bukan Riot Pak, Riot gitu ya. Lain kali pakai bahasa Indonesia aja lah Pak ya. Nah intinya ini gara-gara Riot gitu ya, ini jadi lama. Lah apa hubungannya Riot? Riot itu pusing gue. Antara Riot dengan withdraw jadi lama. Lah katanya didukung sama regulator. Tinggal bilang dong sama regulator, Pak, rekeningnya tolong di unfreeze, dibuka supaya uang masuk dari broker. Kok salahin Riot? Riot, Pak. Ya. Oke lah, kita unity. Intinya yang saya tangkap, kalau lu ribut terus ini yang bikin lama gitu. Hebat. Oke deh, itu saja ya. Jadi saran saya kepada pemain robot trading ATG, jangan Riot. Ya, jangan Riot. Kalau Riot, lu nggak bisa WD. Kira-kira message terakhir yang saya bisa tangkap itulah gitu ya. Oke lah, itu aja lah. Saya mules gitu ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat atau siapa saja supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa. Terima kasih.